see you again pada episode saya. Kali ini kita jumpa lagi. Kali ini pembahasan saya adalah tentang masih dalam kekuatan pikiran bawah sadar kita ya, dalam subconscious mind kita guys. Kali ini saya ingin membahas tentang masalah bagaimana cara kita untuk memahami dan menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar yang kita punya itu guys ya. Kan sering pembahasan saya pada episode-episode saya sebelumnya membahas tentang masalah apa itu kekuatan bawah sadar dan bagaimana kekuatan itu. Nah kali ini mungkin akan lebih saya perjelas lagi bagaimana kita untuk memahami dan menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar yang kita punya yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Oke guys ya, kalau kita lihat pada pikiran bawah sadar kita ya, sebetulnya apakah kalian semua itu guys ya, kalau kita katakan sudah paham dengan kekuatan pikiran bawah sadar yang kita punyai? Kalau seandainya kalian belum memahaminya gitu ya bagaimana ya? Saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian ya, mungkin sambil membimbing kalian untuk menemukan kekuatan besar di dalam diri kita ya, di balik pikiran bawah sadar yang kita miliki itu, dan bagaimana cara kita menggunakannya gitu guys ya, untuk membantu apa sebetulnya, untuk membantu mencapai tujuan yang kita inginkan guys sebenarnya. Bagaimana ya guys ya, kita ini kan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna ya guys ya. Jadi kita ini makhluk yang sempurna dan kita ini adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya gitu. Jadi kita manusia ini dibekali dengan akal pikiran, kemudian yang diberikan, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain guys. Jadi melalui pikiran ini kita ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpikir, kemudian bertindak ya, kemudian merasa dan menentukan arah perjalanan hidup kita sendiri guys. Jadi melalui pikiran juga ya, kita mengenali mana jalan yang benar, kemudian dan mana jalan yang salah untuk kita tempuh. Karena itu ya guys ya, kita mempelajari pikiran dan seluk-beluknya itu bisa jadi adalah salah satu skill ya, kemampuan yang paling penting dalam hidup seseorang guys. Jadi pakar psikologi yaitu namanya Sigmund Freud, yang kalau kalian ketahui itu sudah membagi jenis pikiran ke dalam 3 lapis kesadaran, yaitu id, ego, dan super ego. Kalau dalam bahasa awam guys, kita mengenalinya dengan pikiran sadar atau conscious mind, dan pikiran bawah sadar itu subconscious mind, dan pikiran super sadar itu super conscious mind. Jadi ada 3 ya guys, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran super sadar. Nah, ketiga jenis pikiran ini itu memiliki fungsi dan karakteristiknya masing-masing guys. Jadi khusus untuk kali ini itu saya akan mencoba untuk mengupas tentang pikiran bawah sadar, peran dan cara bagaimana kita menggunakannya guys. Jadi harapan saya ya, setelah pembahasan ini insya Allah kita bisa lebih memahami diri kita sendiri dengan lebih baik ya, more better, sehingga kita juga bisa membawa diri menjadi manusia yang lebih baik lagi guys gitu ya.
Jadi apa itu pikiran bawah sadar, bagaimana korelasinya dengan pikiran sadar, kemudian bagaimana cara kita menggunakannya, dan apa manfaat dari kita mengaplikasikan ini guys ya. Oh ya guys, ada seperti pernah saya baca sebuah kutipan ya, itu mengatakan barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, begitu ya guys ya. Jadi kalau kita bisa, jadi kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna. Dan apa kekuatan-kekuatan yang kita miliki yang diberikan oleh Allah, yaitu ada kekuatan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang apabila kita bisa mengolahnya dengan lebih baik, insya Allah itu akan menjadi bermanfaat bagi diri kita. Sebetulnya tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, semua ilmu yang positif itu akan bermanfaat bagi diri kita guys. Jadi sebetulnya sini kita akan coba bahas tentang masalah apa itu pikiran bawah sadar, kemudian peran dari pikiran bawah sadar itu sendiri guys. Sebetulnya bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar sudah pernah saya sampaikan pada episode-episode saya sebelumnya gitu guys. Dan dia memang bisa diprogram ulang gitu juga bagaimana caranya. Jadi cara kita menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar kita ini. Dan saya sering sampaikan juga pada episode yang sebelumnya tentang bagaimana cara melakukan afirmasi dari pikiran bawah sadar kita guys. Cara mengafirmasi SMART, SMART. Kalian bisa lihat pada episode saya yang sebelumnya. Sebetulnya sekarang saya ingin mencoba untuk mengupas lagi sebetulnya apa sebenarnya pikiran bawah sadar itu. Apa ya? Pikiran bawah sadar atau subconscious mind guys, itu adalah jenis pikiran yang mengendalikan fungsi-fungsi penting dalam diri kita seperti emosi ya. Seperti yang kalian ketahui, yang pernah saya sampaikan, emosi itu kan ada emosi positif, ada emosi negatif ya. Sedih, kecewa, nangis itu salah satu dari bagian emosi negatif. Sedangkan kita bahagia, tertawa ya, happy ya, itu emosi positif, termasuk peace, rasa comfort, nyaman, damai ya. Jadi saya ulangi lagi ya, pikiran bawah sadar atau subconscious mind adalah jenis pikiran yang mengendalikan fungsi-fungsi penting dalam diri kita seperti emosi ya, kemudian memori, kreativitas, kemudian nilai-nilai, kebiasaan ya, kepribadian, juga apa ya, fungsi-fungsi psikologis lainnya guys ya. Jadi tidak ada definisi pasti tentang pikiran bawah sadar dari para ahli sebenarnya guys. Bahkan Sigmund Freud, si bapak psikologi atau pakar psikologi itu, bapak pakar psikologi yang namanya Sigmund Freud, dia sendiri mengatakan ketika ditanya tentang pikiran bawah sadar, dia mengatakan saya tidak bisa menjelaskannya secara definitif untuk menunjukkan tentang sesuatu yang terletak di bawah kesadaran seseorang. Satu-satunya hal yang menggambarkannya adalah kalimat antara sadar dan tidak sadar. Nah, pakar motivasi guys, yaitu yang bernama Brian Tracy itu seingat saya, dia pakar motivasi, Brian Tracy. Dia menyebutkan bahwa pikiran bawah sadar itu ibarat bank penyimpanan raksasa di dalam diri kita guys, yang menyimpan semua memori sepanjang hidup ya. Gudang emosi, keyakinan, kebiasaan ya,
kreativitas kepribadian dan lain-lainnya ya guys ya. Jadi bisa diibaratkan sebagai RAM di komputer. Kalau dia sebagai RAM, pikiran bawah sadar itu menyimpan semua data, file, dan program berjalannya komputer tersebut guys. Jadi ini merupakan suatu bagian yang terpenting dalam diri kita sebagai komputer berjalan ya, manusia ya dalam arti ini. Oke guys, itu yang kalau kita lihat tentang pikiran bawah sadar. Sekarang saya coba untuk menjelaskan tentang pikiran bawah sadar. Apa itu peranan dari pikiran bawah sadar sebenarnya guys, dari subconscious mind pada diri kita? Yes, sebagai penyimpanan data dan program ya, pikiran bawah sadar itu menentukan cara kita berpikir ya, bertindak dan merespon sesuatu ya. Jadi pikiran bawah sadar itu juga menentukan emosi seperti apa yang kita berikan terhadap suatu hal gitu guys. Menurut Sandy McGregor dalam Peace of Mind itu perbandingan pengaruh antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu adalah 88% ya, 88%. Nah, 12%-nya itu adalah pikiran sadar yang nampak di permukaan secara perifer, yang nampak secara perifer, secara permukaan yang ada yang kita lakukan, dan sebagian saat ini itu adalah 12%. Jadi efek 88% pikiran bawah sadar kita. Jadi sebagian ilmuwan tuh bahkan dia menyebutkan angka peran pikiran bawah sadar dalam hidup itu bisa mencapai 95% sebetulnya, 95% ya. Jadi kalau kita lihat contohnya simpelnya aja, seperti saat ini saya berbicara tentang masalah tentang kekuatan pikiran bawah sadar, karena passion saya sejak lama saya mengatakan tentang, karena mungkin saya dulu pernah berkecimpung di dunia training yang berkaitan dengan training subconscious mind, training human resources yang terkait dengan masalah ini guys, yang mengotak-atik tentang mind, emotional, and spiritual. Jadi ada keinginan saya untuk meng-share ilmu saya ini secara lebih luas gitu ya. Ya kelihatannya adalah saya bisa melampiaskannya di channel YouTube saya ini salah satunya. Mungkin sebagai efek dari keinginan saya yang lampau gitu, yang saya lihat bahwa sebetulnya dengan adanya ini kita bisa menjadi lebih baik, pribadinya menjadi lebih baik, menuju keinginan-keinginan yang kita ingin tuju itu sebenarnya gitu. Jadi kalau diibaratkan dengan gunung es ya, maka pikiran sadar itu adalah puncak gunung yang terlihat di permukaan guys. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah bagian yang jauh lebih besar yang tidak kelihatan ya. Jadi seperti itu guys. Jadi bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara mengafirmasinya, apakah dia bisa diprogram ulang, itu sudah pernah saya sampaikan pada episode sebelumnya. Dia bisa diprogram ulang, dan cara mengafirmasinya bagaimana. Kita bisa dengan tarik nafas, kita pejamkan mata, kita kemudian bayangkan menuju tempat kedamaian yang kita inginkan. Kemudian kapan Anda siap melakukannya, katakan present saat ini ya, dengan kalimat yang positif. Kemudian Anda bayangkan goal setting yang Anda tuju, yang Anda inginkan. Kemudian Anda tarik nafas, keluarkan lagi, dan Anda buka mata. Itu bisa Anda lakukan kapan aja, di mana aja, every time, everywhere ya. Minimal 20 kali sehari Anda bisa lakukan untuk keinginan yang ingin Anda tuju apa, untuk pencapaian sesuatu keinginan yang Anda tuju, Anda lakukan itu. Insya Allah
akan bisa ada perubahan dalam diri Anda yang positif gitu. Apa yang Anda tuju, apa yang Anda inginkan gitu ya. Insya Allah bisa seperti itu guys. Misalnya keinginan seseorang dia pengen mungkin pengen lulus tadi cum laude atau summa cum laude gitu ya. Bayangkan Anda memakai topi wisuda Anda ada di cum laude dan sebagainya. Anda yang ingin menjadi seorang hafizah, bayangkan seperti itu Anda bisa. Kemudian Anda ingin menikah, married ya, Anda bayangkan sesuatu yang positif yang Anda ingin tuju gitu. Anda ingin sukses dalam karir Anda ingin Hajj, umrah again gitu ya. Ya, dan sebagainya, masih banyak lagi. Anda ingin around the world, Anda ingin menuangkan apa aja yang ingin Anda tuju ya. Anda ingin menuju keluarga yang sakit samawa ya, sakinah mawaddah warahmah. Bayangkan sesuatu yang Anda inginkan itu ada di depan mata Anda dan ada di dalam genggaman Anda guys. Jadi guys, sebenarnya tidak ada hal yang tidak bisa selagi kita mau melakukannya ya. Mungkin ini bertahap, step by step, karena tiap orang pasti kinerjanya berbeda-beda. Dalam artian efek yang dihasilkan itu akan berbeda tergantung dari nawa itu dia, niatnya. Yang saya kembalikan, saya katakan bahwa kita niatkan yang positif, tujuan yang positif ya. Jadi kita melakukannya dengan keikhlasan dan dengan hakul yakin guys. Insya Allah dengan keyakinan yang kuat, dengan rasa positif ya, positive thinking kita, dan ditunjang juga dengan spiritual kita ya. Dan itu jangan dilupakan, karena kekuatan doa itu amat sangat besar sekali efek pengaruhnya terhadap diri kita. Bagi yang beragama muslim, mungkin dia melakukan sholat di fokus, kemudian doa. Bagi yang beragama non muslim pun dia melakukan ibadahnya masing-masing sesuai keyakinannya masing-masing ya. Itu ditunjang semua, tidak ada ruginya, karena semua yang kita lakukan di dalam hidup ini tidak terlepas dari namanya pengaruh pikiran bawah sadar. Karena apa yang terjadi pada diri kita saat ini itu adalah efek dari pengaruh pikiran bawah sadar kita yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa ternyata itu mempunyai peranan yang besar. 88%, 88% terhadap apa yang terjadi pada diri kita gitu ya. Insya Allah pembahasan saya kali ini meskipun singkat, insya Allah bermanfaat dan menambah ilmu bagi kalian guys. Akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.